Siapa yang bisa membantah bahwa SBY itu adalah merupakan sosok yang paling berdiri tegak di garda terdepan yang selalu mengkritik Jokowi. Satu sisi Prabowo itu mengidentifikasi sebagai orangnya Jokowi, tapi pada saat yang bersamaan merangkul pihak-pihak Partai Demokrat khususnya yang selama ini memang tukang gebuk Jokowi gitu ya. Sangat galak dan sangat agresif menyerang Jokowi. 212 ini nggak mau juga diklaim menjadi bagian dari pendukungnya Prabowo Subianto. Mungkin ada sesuatu yang belum selesai. Halo teman-teman, jumpa lagi di perbincangan satu hal bersama saya Ahmad Sahal. Kali ini kita akan membicarakan tentang bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi Prabowo. Akhirnya Demokrat menyatakan mendukung Prabowo. Nah, saya ditemani dengan Adi Prayetno. Selamat datang Bung Adi Prayetno secara Zoom. Terima kasih diskusinya. Bung Adi, ini kan saya membaca pernyataan Anda di media ini bahwa bergabungnya Demokrat ke koalisinya Prabowo itu bisa mengancam kedekatan Prabowo dengan Jokowi karena Demokrat itu kan selama ini tagline-nya perubahan, kan? Terus kemudian orang Demokrat banyak yang galak ke Jokowi gitu. Kok tiba-tiba bergabung ini apa yang terjadi ini? Gimana Anda bisa mengelaborasi pernyataan yang Anda bilang itu? Ya sebenarnya secara prinsip saya mencoba untuk melakukan dialog imajinatif ya. Membayangkan Partai Demokrat bergabung dengan Prabowo Subianto itu impact-nya terkait dengan bagaimana hubungan Prabowo Subianto dengan Jokowi. Karena dua hal, Bang Sahal. Pertama, kita tahu persis bahwa Prabowo ini kan sejak lama merupakan sosok yang paling mengidentifikasi dirinya sebagai orangnya Jokowi, orang yang paling loyal dan tegak lurus dengan Jokowi. Jadi segala apapun yang terkait dengan Jokowi itu pasti sami'na wa ta'na, tegak lurus, terutama dengan seluruh kebijakan-kebijakan politisnya. Sementara pada saat yang bersamaan kita bisa menyaksikan Partai Demokrat itu adalah partai politik yang memang basis konstituen mereka adalah mereka yang pemarah dan pembenci Jokowi semua. Ini yang saya sebutkan ada sesuatu yang cukup paradoks. Bagaimana caranya Prabowo Subianto mengorkestrasikan dua kutub besar yang sebenarnya berada dalam satu perahu di dalamnya. Satu sisi Prabowo itu mengidentifikasi sebagai orangnya Jokowi, tapi pada saat yang bersamaan merangkul pihak-pihak Partai Demokrat khususnya yang selama ini memang tukang gebuk Jokowi gitu ya. Sangat galak dan sangat agresif menyerang Jokowi. Bahkan saya masih ingat persis ketika Jokowi dikritik habis-habisan oleh SBY beberapa waktu yang lalu. SBY harus turun gunung karena konon pemilu itu akan diatur hanya ada dua poros. Kemudian tak lama setelah itu juga mengkritik cukup terbuka ya Jokowi yang disampaikan oleh AHY. IKN itu ugal-ugalan, demokrasi kita itu nyungsep. Kemudian apalagi IKN itu dianggap sebagai satu proyek yang kemudian sangat mungkin tidak prospektif dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang saya sebutkan bahwa bagaimana mungkin misalnya Pak Prabowo bisa menyatukan dalam satu perahu tarikan politik yang sama antara dua kutub besar yang selama ini memang selalu berhadapan-hadapan. Kita tahu persis betapa tidak nyamannya Jokowi itu kalau dikritik tentang segala hal, semua legasi yang sudah dilakukan. Tapi pada saat yang bersamaan Partai Demokrat itu cara merawat konstituen politisnya, cara merawat basis politiknya hanya dengan menyampaikan kritik secara terbuka kepada Jokowi, mulai dari demokrasi, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, soal cawe-cawe, dan soal intervensi. Bahkan masih membekas dalam ingatan kita, Demokrat itu kan menuding ada istana, ada intervensi terkait dengan pencopetan Partai Demokrat ketika berkonflik dengan Muldoko. Ini yang saya kira bagaimana mungkin gitu ya, membangun satu tarikan politik yang sama antara kedekatan Jokowi dengan Prabowo dan pada saat yang bersamaan Prabowo itu kemudian digaransi oleh SBY tidak akan sendirian, you will never walk alone katanya itu dalam memperjuangkan Pilpres di 2024. Ini yang saya sebutkan apa dampaknya. Nah, dalam konteks itulah kemudian saya menyatakan di berbagai media termasuk di media sosial, apa mungkin Partai Demokrat akan terus galak dengan Jokowi, sementara pada saat yang bersamaan Jokowi adalah tempat di mana Prabowo ini mencari faedah elektoral. Nah itu juga selain soal Demokrat yang sikapnya selama ini galak ke Jokowi ya, Bung Adi, kan juga ini ada hal yang
saya nggak tahu gimana merekonsiliasikannya ya, antara di satu sisi kan keberlanjutan Pak Jokowi itu kan selalu temanya keberlanjutan, dan Prabowo selalu wah sayalah yang paling mewakili keberlanjutan itu, sementara Demokrat perubahan yang paling konsisten, paling gencar ngomong soal perubahan. Nah ini jadi ini apa yang terjadi ini, keberlanjutan dengan perubahan digabung ini terus gimana gitu. Apakah Demokratnya berubah atau Prabowo yang justru sebenarnya perlu dipertanyakan seberapa tulus, seberapa otentik dia mengikuti Jokowi dalam hal keberlanjutan. Ya saya kira memang ujian yang sesungguhnya ada Prabowo Subianto nantinya. Apakah mampu memainkan satu irama yang ritmenya sama antara Jokowi yang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, ditempel ketat gitu ya, dan pada saat yang bersamaan meminta kepada Demokrat untuk tidak selalu galak dan agresif. Ini yang saya kira sedang diuji betul. Kalau ke depan misalnya Partai Demokrat masih galak seperti yang dulu tanpa henti mengkritik Jokowi soal infrastruktur, soal pertangguhan ekonomi dan seterusnya, ini tentu menjadi tanda tanya besar. Bagaimana mungkin misalnya Prabowo ini bisa mengamankan Jokowi semua legasi politiknya kalau pada saat yang bersamaan gitu ya merangkul kubu yang selama ini secara agresif terus-menerus mendowngrade semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Ya suka tidak suka siapapun yang merasa dekat dengan Jokowi ketika dikritik tentang segala prestasi politiknya nggak nyaman. Oleh karena itu memang kita tinggal lihat bagaimana sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu ke depan apakah Prabowo bisa menjinakkan Partai Demokrat supaya tidak lagi galak, supaya iman politiknya sama dengan Prabowo Subianto, di mana tarikan politiknya mengatakan bahwa Jokowi adalah pemimpin top, di mana semua legasinya itu harus diikuti. Tanpa itu semua tentu perlu dipertanyakan bagaimana Prabowo ini tegak lurusnya ke Jokowi. Karena apapun judulnya, ketika Prabowo menyatakan bagian dari Jokowi, bagian dari timnya Jokowi, bagian dari orkestrasi politik Jokowi, satu-satunya cara untuk membuktikan itu semua adalah menjinakkan semua pihak yang selama ini berseberangan. Kuncinya di situ nanti. Apakah nanti sampai pendaftaran ataukah setelah pendaftaran di KPU, Partai Demokrat ini akan berhenti menyalak ataukah justru semakin agresif? Karena Demokrat tidak akan mungkin gitu ya, mau kehilangan momentum. Satu sisi, basis konstituen mereka adalah mereka yang cukup kritis dengan Jokowi. Kalau tiba-tiba Demokrat ini lunak, bukan tidak mungkin Demokrat ini akan ditinggalkan oleh pemilih-pemilihnya. Inilah yang saya kira pasti akan terjadi bergens yang cukup luar biasa antara Prabowo Subianto dengan Partai Demokrat dalam konteks ini. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, dari segi kedekatannya, ini kedekatan elit khususnya. Kalau misalnya Prabowo Subianto menunjukkan kedekatannya dengan Jokowi, seakan-akan mereka kedua sosok ini tidak memiliki hubungan yang agak pelik misalnya di masa lalu, tapi kan pertanyaan publik, apa mungkin Prabowo Subianto akan tetap memiliki hubungan yang juga sama, tetap harmonis dengan Jokowi? Padahal kan kita tahu ada jarak psikologis yang cukup jauh antara SBY dengan Jokowi. Ya tentu karena perbedaan dan sikap politik yang menurut saya sudah mulai terbangun selama kurang lebih 10 tahun ini. Oleh karena itu di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan harus hati-hati soal bagaimana membangun manajemen komunikasi politik ketika ada Partai Demokrat menjadi bagian dari koalisinya Prabowo Subianto. Karena apapun judulnya, menarik anak yang kita sebut sebagai anak nakal, suka kritis ke temannya sendiri ini, menjadi bagian dari koalisinya Prabowo. Ini yang kemudian menurut saya publik sedang menerka-nerka, publik sedang menduga-duga, jangan-jangan kemesraan SBY dan Prabowo Subianto dalam banyak hal akan turut mempengaruhi hubungan Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi kalau ngomong begini, pasti ini, wah ini provokator, ini mecah belah, ini mengadu domba. Saya kan mau tunjukkan satu fakta, harus diakui Jokowi dengan SBY itu memiliki satu garis demarkasi politik yang selama ini cukup berbeda. Apakah Prabowo Subianto mampu menjembati ini semua sebagai bridging gitu ya, mendamaikan dua mazhab dan dua kutub yang selama ini memang selalu berhadapan-hadapan. Ini fakta politik yang kemudian tidak bisa dibantah. Jangan hanya karena persoalan politik, perbedaan-perbedaan ini mau dihilangkan, mau ditutup-tutupi dengan menuduh orang lain yang menyampaikan ini sebagai hoax, fitnah, dan kemudian mengadu domba. Ini kan fakta politik. Siapa yang bisa membantah bahwa SBY itu adalah merupakan sosok yang paling berdiri tegak di garda terdepan yang selalu mengkritik Jokowi? Mana ada orang di negara ini kepemimpinannya dikritik, kinerjanya dikritik, kemudian nyaman duduk bersama? Itu nggak ada ceritanya, Bang. Nah, inilah yang saya sebut ujian koalisinya Prabowo
mendayung di antara bagaimana membangun satu chemistry politik yang sama dengan SBY dan pada saat yang bersamaan dengan Pak Jokowi. Nah, dari sudut pandang Prabowo sendiri ya, Bung Adi, kan kita kan sudah bicara mengenai Prabowo selalu narasinya itu keberlanjutan Jokowi kan, terus kemudian kedekatan Jokowi, ikut Jokowi dan seterusnya. Tapi di sisi lain dia menampung Demokrat, sekondan lamanya sebenarnya. Dan pada saat yang sama, nah ini menarik nih, saya mau mengaitkan dengan posisi sikap kelompok 212. Kemarin ada survei, hasil survei SMRC ya, Saiful Mujani Research and Consulting, tentang positioning 212 ini, kelompok yang setuju dan mendukung, setuju atau ikut, bahkan ikut 212. Nah itu mereka, menurut survei SMRC terbaru, itu mayoritas dukungnya kalau ada 3 kontestan, itu Anies dan Prabowo lah gitu. Tetapi kalau yang nanti head to head Ganjar dan Prabowo, itu mereka dukung Prabowo mayoritasnya ini. Nah, masalahnya Prabowo itu nggak pernah menyatakan narik garis batas dengan 212. Kelompok yang sangat, sama dengan Demokrat ya, sangat vokal oposisi terhadap Jokowi gitu loh. Jadi dia nggak pernah pertobatan, saya nggak lagi dekat dengan 212 itu nggak pernah. Malah ada yang bilang ini ditaruh di bawah karpet gitu. Nah menurut Bung Adi ini gimana Anda menjelaskan ini? Posisi saya ingin ngaitkan soal tadi, soal seberapa otentik sih, seberapa genuine kedekatan Prabowo dengan Jokowi itu. Kok dia menampung Demokrat dan tetap menampung 212 gitu. Ya ini kan acuannya survei dari SMRC. Pasti pertama secara keormasan ditanya, apakah Bapak Ibu merasa dekat atau teridentifikasi sebagai bagian dari 212? Setelah itu pasti ditanya soal orientasi politiknya. Mereka biasanya adalah marah ke Jokowi, kritis kepada Jokowi. Lalu ditanyakan kalau Pilpres hari ini kira-kira siapa pilihan politiknya? Misalnya yang disebut adalah Prabowo Subianto, kan begitu? Ya. Itu ada alur logika kita membaca survei. Jadi bagi saya tidak mengherankan sebenarnya kalau kelompok kritis, kelompok oposan termasuk 212 gitu ya, adalah mereka yang terkonfirmasi sampai saat ini menjadikan Prabowo sebagai pilihan politisnya. Karena mazhab ini 212 dan kelompok kritis ini adalah mereka yang memang sangat anti dengan kubu penguasa, terutama PDIP dan kawan-kawannya lah yang mereka sebut sebagai sosok yang layak dilawan. Jadi ini yang saya kira memang harus diakui. Kalau mau lihat secara statistik sampai saat ini, Prabowo ini kan sebenarnya sedang mendayung di antara dua pulau. Satu sisi ingin ngambil suara dari pendukung Jokowi, tapi pada saat yang bersamaan pendukung-pendukung lamanya, terutama dari kelompok oposisi, kelompok kritis termasuk 212, atau mereka yang merasa dekat dengan 212 tetap menjadi bagian dari Prabowo Subianto. Apalagi pada saat yang bersamaan misalnya Prabowo Subianto itu kan tidak pernah menyatakan, atau Gerindra tidak pernah menyatakan bahwa mereka itu ya cukup alergi dan tidak mau menjadi bagian dari pendukung atau yang didukung oleh 212. Jadi dalam konteks ini sebenarnya saya membaca Prabowo ini kan tidak terlampau peduli dari mana dukungan politiknya. Yang penting bisa mendapat dukungan politik elektoral, mau pembenci, mau pendukung pemerintah, selama memberikan dampak politik signifikan, kenapa tidak dianggap menjadi bagian dari politiknya. Nah, satu-satunya yang ditunggu mungkin seperti Bang Sahal dan yang lainnya adalah sikap yang disampaikan secara terbuka oleh Prabowo, oleh Gerindra dan tim pemenangannya di 2019 misalnya, bahwa mereka tidak ada punya garis hubungan lagi dengan 212 atau kelompok-kelompok yang selama ini memang sering menjadikan agama sebagai sebuah instrumen pemenangan. Tentu ini sebagai bentuk pertobatan yang kafah ya. Ketika Prabowo menjadi bagian dari Jokowi, mereka kemudian harus dijauhkan dari unsur-unsur politik di 2024. Jangan lagi misalnya ada kesempatan, jangan lagi ada panggung, jangan lagi ada ruang yang diberikan oleh kelompok-kelompok yang selama ini memang selalu menjadikan agama itu sebagai kepentingan politik mereka. Nah itu yang sebenarnya belum didengarkan oleh kubu Prabowo. Jadi wajar kalau kemudian itu kalau pakai istilahnya Mahbub Junaidi, Bung, jurnalis senior dulu yang tokoh NU, fakta harus dijunjung tinggi seperti mertua, katanya gitu. Jadi jangan takut dituduh kan tadi Anda bilang, wah saya sering dianggap provokator hanya karena menyampaikan fakta gitu. Padahal fakta harus dijunjung tinggi seperti mertua gitu. Nah, terus ini Bung Adi,
tadi kan Anda bilang juga dalam obrolan ya bahwa elit-elit 212 kan ada yang bilang mereka udah kecewa dengan Prabowo. Terus apa namanya, meskipun Novel Bamukmin bilang dia justru kecewa dengan Anies karena milih Caimin ya. Nah, tapi ini menurut Anda apakah sesuatu yang memang sikap yang definitif atau ini cara untuk menaikkan harga? Jadi ada yang bilang, itu kan bisa akal-akalan aja. Mereka tetap ditaruh di bawah karpet oleh Prabowo, tapi mereka tetap dukung gitu. Jadi ini mereka seolah-olah anti Prabowo ya, kecewa. Tapi sebenarnya itu untuk naikkan harga gitu. Menurut Anda gimana itu? Kalau saya sih membaca, survei SMRC ini sebenarnya memotret kondisi alamiah. Orang yang merasa dekat, orang yang merasa menjadi bagian dari 212 adalah mereka yang tetap menjadikan Prabowo sebagai pilihan politiknya. Kan begitu, Bang? Ya. Nah, kenapa pernyataan sejumlah elit 212 disampaikan ke publik seakan-akan berbeda dengan temuan SMRC ini sederhana. 212 ini nggak mau juga diklaim menjadi bagian dari pendukungnya Prabowo Subianto. Mungkin ada sesuatu yang belum selesai, mungkin belum ada komunikasi ya, belum ada sesuatu yang kemudian bisa diajak seiring bersama untuk kepentingan di 2024. Oleh karena itu sebenarnya pernyataan elit 212 ini sebenarnya supaya untuk mengamputasi tak ada lagi klaim-klaim 212 itu mengarah kepada Anies ataupun Prabowo Subianto. Karena pada level elit misalnya Prabowo ataupun Anies belum ada pembicaraan empat mata, pembicaraan hati dari ke hati tentang kepentingan Pilpres. Oleh karena itu jangan-jangan memang 212 ini nggak punya panggung, Pak. Di Prabowo ditolak, di Anies pun juga ditolak karena untuk mendapatkan ceruk yang lebih besar di luar 212. Tapi pada setting bersamaan elit 212 ini kan tidak bisa ngerem. Basis konstituen mereka, simpatisan mereka adalah mereka yang memang iman politiknya nggak pernah pindah. Kalau nggak ke Prabowo ya Anies. Karena nggak mungkin ke Ganjar Pranowo yang memang gebuk-gebukannya kan terbuka sejak awal. Oleh karena itu, pernyataan 212 elit-elitnya ini sebagai upaya untuk menghilangkan, mengamputasi, dan menghapus bahwa 212 kira-kira begitu tidak lagi bisa dijadikan sebagai klaim politik hanya untuk mendukung Prabowo ataupun Anies. Ya tentu pada konteks ini level elit 212 ingin sampaikan kepada publik sebelum ada pembicaraan resmi, sebelum ada hitam di atas putih soal klausul politik dukung-mendukung, maka sepanjang itu juga tidak boleh ada yang mengklaim 212 itu bagian dari Prabowo Subianto atau menjadi bagian dari Anies Baswedan. Ini semacam cuci tangan sebenarnya bahwa 212 sampai saat ini kira-kira begitu belum memutuskan pilihan politiknya. Meski mereka juga tahu basis konstituen mereka itu nggak mungkin ke Ganjar. Pastinya kalau nggak ke Prabowo ya ke Anies. Kan itu fakta politik. Itu adalah fakta historis. Itu adalah fakta-fakta yang cukup saintifik yang saya kira juga terpotret dalam survei-survei itu. Nah, yang ditunggu oleh publik itu adalah sebenarnya ketika semua orang mencoba untuk mengidentifikasi bagian dari Jokowi, di mana Jokowi juga adalah sosok yang cukup lantang melawan kelompok-kelompok yang selama ini cukup agresif menyerang dirinya, kelompok-kelompok yang sangat aktif menjadikan agama sebagai instrumen, mestinya pada saat yang bersamaan mengatakan bahwa tak ada tempat bagi penumpang gelap di 2024. Penumpang gelap itu adalah mereka yang selalu menjadikan agama sebagai instrumen memenangkan pertarungan politik dengan menjadikan salah satu capres sebagai tunggangan untuk menitipkan agenda-agenda perjuangan politik mereka. Ini yang belum sampai ke publik, Bang. Wajar kalau kemudian bertanya-tanya gitu ya. Ini dekat dengan Jokowi, tapi pada saat yang bersamaan dengan 212, kok ini tidak putus mata rantainya? Kira-kira begitu. Ya. Ini saya kira concluding remarks yang tepat banget ini soal tadi itu tak ada tempat bagi penumpang gelap itu loh 2024. Mestinya ada kalau di kubunya Ganjar jelas tentu saja. Bagi Ganjar itu tak ada ampun bagi penumpang gelap yang seringkali ngunyah-ngunyah agama sebagai instrumen pemenangan. Mestinya di tempat yang lain juga terjadi begini, Pak. Terutama di kubunya Prabowo yang mengidentifikasi dirinya sebagai orangnya Jokowi lah ya. Mestinya juga bahwa penumpang-penumpang gelap yang dikambing hitamkan terkait dengan Pilpres 2019 ini mulai ya harus disampaikan kepada publik. Tak ada tempatnya untuk 2024. Kan kita tahu keterbelahan kan salah satunya antara konflik Jokowi dan Prabowo Subianto di Pilpres. Ya gara-gara 212, HTI, FPI, dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau ornamen-ornamen penumpang gelap ini masih ada di 2024, ya mestinya harus digebuk dan dihilangkan. Dalam tanda kutip ya digebuknya. Supaya apa? Tidak ada lagi keterbelahan. Supaya kita itu tidak seperti keledai. Jatuh di lubang yang sama untuk yang kedua kalinya. Isu agama lagi bermusuhan. Oke Bang Adi, terima kasih atas obrolan dan diskusinya. Pemirsa,
Sampai di sini dulu, kita bertemu lagi di episode selanjutnya.